Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aprilia dengan NIM 8773049095. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran atau volume suatu organisme secara kuantitatif. Ini bisa diukur dengan angka seperti tinggi badan, berat badan, atau jumlah sel. Selanjutnya, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah suatu proses perubahan kualitatif yang terjadi pada organisme. Ini mencangkup perubahan dalam struktur, fungsi, dan kemampuan. Perkembangan tidak selalu diukur dengan angka dan bersifat irreversibel. Praktikum yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kacang hijau. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Berikut adalah alat dan bahan serta cara kerjanya. Pertama, kita lipat tisu sehingga lebarnya setinggi dasar sampai leher gelas. Kemudian kita gulung tisu tersebut dan masukkan ke dalam gelas sehingga menempel pada dinding gelas bagian dalam. Setelah menempel, kita masukkan air secukupnya. Langkah selanjutnya adalah kita siapkan 6 biji kacang hijau dan kita masukkan ke dalam sela-sela di bagian dalam tisu. Pastikan ketika menaruh biji, kita atur jaraknya sehingga ketika biji tumbuh menjadi kecambah tidak terjadi tabrakan. Jika sudah, selanjutnya kita potong lebihan tisu yang keluar dari leher gelas. Untuk gelas kedua, kita lakukan tahapan dan proses yang sama seperti pada gelas pertama. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu menyimpan setiaan di tempat terang tetapi tidak terkena sinar matahari langsung dan kita amati selama 1 minggu. Dan pastikan air tidak merendam biji kacang hijau. Dapat kita lihat pada kondisi awal, panjang akar dan batang belum terlihat. Pada hari pertama, sudah tumbuh sedikit akar yaitu 2 mm dan belum terlihat batang. Pada hari kedua, akar semakin panjang mencapai 6 mm dan tinggi batang 3 mm. Pada hari ketiga, akar semakin panjang mencapai 11 mm dan batang 8 mm. Hal ini disertai dengan biji kacang yang terangkat. Pada hari keempat, terlihat bahwa tinggi akar mencapai 16 mm dan tinggi batang 20 mm, serta bakal daun sudah terlihat. Pada hari kelima, terlihat akar semakin panjang mencapai 42 mm dan tinggi batang mencapai 90 mm, disertai dengan munculnya bakal daun muda. Pada hari keenam, terlihat akar tumbuh mendekati sumber air dan terlihat batang semakin panjang mencapai 50 mm dan tinggi batang 105 mm serta munculnya bakal daun muda. Pada hari ketujuh terlihat lebih jelas, batang semakin panjang dan akar semakin panjang pula, di mana akar mencapai tinggi 80 mm dan panjang batang 150 mm, disertai dengan munculnya daun muda yang berwarna hijau. Praktikum yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan lalat buah. Tujuan praktikum ini ada dua. Yang pertama, mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah dari telur sampai imago. Yang kedua, untuk mengetahui lamanya siklus hidup lalat buah. Berikut ini adalah alat dan bahan serta cara kerja praktikumnya. Langkah pertama, kita cari terlebih dahulu lalat buah di dekat tempat sampah. Kita mencari kurang lebih 20 ekor. Langkah berikutnya yaitu kita siapkan medium perkembangbiakan lalat dengan menghaluskan pisang ambon dan tape ketela pohon dengan perbandingan 6 pisang dan 1 tape. Kemudian kita haluskan hingga tercampur rata dan pastikan alat yang digunakan bersih. Jika sudah tercampur rata, langkah selanjutnya adalah memasukkan medium yang sudah jadi ke dalam toples sebanyak 2 sendok makan. Setiap toples kita isi sebanyak 2 sendok makan dan jangan lupa diratakan hingga merata. Langkah berikutnya yaitu kita masukkan tisu yang sudah dilipat ke dalam toples. Kita lakukan hal yang sama kepada toples kedua dan toples ketiga. Selanjutnya kita masukkan lalat ke dalam toples dan jangan lupa persiapkan tutupnya. Pada masing-masing toples dapat kita isi 6-7 ekor lalat buah.
Kemudian kita tutup bagian atas toples yang sudah diberikan plastik. Jangan lupa berikan lubang untuk sirkulasi udara. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita potong plastik yang lebih. Hal ini bertujuan agar kita mudah dalam mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat. Lakukan hal yang sama untuk toples kedua dan toples ketiga. Kemudian kita letakkan di tempat yang cukup cahaya dan aman. Dapat diketahui pada waktu pengamatan hari ke-0, lalat belum bertelur. Pada hari pertama, dapat diketahui ada beberapa lalat yang mati. Kemudian di hari kedua, ada beberapa lalat yang mati dan ada lalat yang sudah bertelur. Pada hari ketiga, ada beberapa lalat yang mati dan ada yang bertelur. Di hari keempat, ada beberapa lalat yang mati dan terlihat telur lalat menetas menjadi larva. Di hari kelima, terlihat ada beberapa lalat yang mati dan ada beberapa larva yang membesar. Pada hari ke-6, terlihat larva besar telah berubah menjadi pupa. Sama dengan keadaan hari ke-6, pada hari ke-7, larva besar telah berubah menjadi pupa. Dan pada akhirnya, hari ke-8 pupa berubah menjadi imago atau lalat dewasa. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu biji kacang hijau yang ditanam dan diletakkan di tempat terbuka, pertumbuhan dan perkembangannya baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya tunas kacang hijau yang tumbuh semakin tinggi serta adanya daun. Sedangkan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan hewan, yaitu lalat buah memerlukan waktu selama 8 hari untuk berkembang, dimulai dari telur, kemudian menjadi larva dan berubah menjadi pupa. Dari pupa kemudian menjadi imago atau lalat dewasa. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.